Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan mempelajari mengenai sistem dan model simulasi. Sebelum kita membuat model simulasi, tentu saja kita harus mempelajari sistemnya terlebih dahulu. Nah, apa sih itu sistem? Sistem adalah sekumpulan objek yang dihubungkan satu sama lain melalui beberapa interaksi reguler atau secara bebas untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sistem itu adalah sekumpulan objek yang berinteraksi secara reguler ataupun bebas untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya pasar. Di pasar ada objek penjual, kemudian pembeli, dan sebagainya. Nah, di pasar ini apa sih yang mau dicapai, yaitu jual beli ya, kalau di pasar contohnya itu. Nah, kemudian sistem umumnya dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di luar sistem. Nah, perubahan ini ada terjadinya di lingkungan sistem. Nah, lingkungan sistem ini apa sih? Lingkungan sistem itu ya tentu saja sistem itu sendiri dan ini ya, dan kondisi di luar sistem itu termasuk juga lingkungan sistem. Nah, kondisi-kondisi yang berubah di luar sistem itu akan bisa mempengaruhi sistem pada umumnya ya, seperti itu. Misalnya suhu di rumah, di dalam rumah itu kan dipengaruhi juga oleh suhu di luar rumah. Nah, walaupun rumahnya adem dan sebagainya, tapi kalau di luar mataharinya terik dan menjadikan suhu di luar itu panas, tentu saja akan berpengaruh terhadap suhu di dalam rumah ya. Nah, kemudian untuk mempelajari sebuah sistem dengan simulasi, model itu dijalankan secara numerik. Nah, model simulasi sistem itu dijalankan secara numerik. Jadi secara aproksimasi lah, mengiranya juga ini ya dengan pendekatan ilmiah ya. Nah, kemudian model tersebut dijalankan lalu diberi input, kemudian dilihat pengaruhnya terhadap outputnya. Nah, kalau inputnya begini dinaikkan misalnya, outputnya bagaimana dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mempelajari suatu sistem, tadi kan dengan ini ya, dengan model sistem ya. Nah, ini ada juga dengan eksperimen dengan sistem aktual, sistem nyata. Jadi kalau misalnya kita mau mempelajari jaringan misalnya, nah, biasanya kan kalau di lab jaringan komputer kita akan membuat jaringan terlebih dahulu, kemudian mempelajarinya seperti itu. Kemudian bisa juga dengan eksperimen dengan model sistem, contohnya dengan model fisik. Nah, ini biasanya dengan simulasi. Simulasi apa ya? Misalnya begini, kita mau simulasi ini pembayaran ini, misalnya sistem pembayaran bus, tapi dengan secara elektronik. Nah, kita buatkan model fisik kemudian kita simulasi. Model fisiknya mungkin bisa jadi berupa halte-haltenya, terus busnya. Tapi model fisiknya pun tidak menyerupai, tapi bukan model nyatanya ya. Jadi mungkin cuma maket dan
dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga model matematis. Nah, kalau pendekatan dengan solusi analitik itu sudah tidak bisa, barulah kita melakukannya dengan simulasi. Nah, adapun komponen sistem yaitu entitas. Entitas itu merupakan objek dalam sistem. Contohnya customer pada suatu bank, tellernya, kemudian customer officernya, kemudian ya dan lain sebagainya. Satpamnya pun juga ini ya, termasuk ya entitas ya. Nah, kemudian atribut. Atribut merupakan suatu sistem dari satu sifat dari suatu entitas. Contohnya pengecekan neraca rekening customer dan sebagainya ya. Kemudian aktivitas merepresentasikan suatu periode waktu dengan lama tertentu. Jadi di sistem itu ada juga aktivitas tentunya ya. Dan, ya misalnya pasar, entitasnya apa pasar? Penjual, ada pembeli juga. Nah, aktivitasnya apa? Jual beli. Kemudian periode waktu sangat penting karena biasanya simulasi menyertakan besaran waktu. Ya, biasanya kan kalau misalnya kita mau simulasi antrian misalnya, itu kan kita pasti tentukan berapa lama kita mau simulasi. Kemudian ada keadaan sistem. Keadaan sistem didefinisikan sebagai kumpulan variabel-variabel yang diperlukan untuk menggambarkan sistem kapanpun relatif terhadap objektif dari studi. Nah, kemudian ada juga peristiwa. Peristiwa didefinisikan sebagai kejadian sesaat yang dapat mengubah keadaan sistem. Contohnya kedatangan customer, penambahan jumlah teller misalnya, keberangkatan customer misalnya. Oke, lanjut. Nah, ada namanya sistem diskrit dan sistem kontinu. Sistem diskrit variabel-variabelnya variabel-variabel keadaan pada sistem diskrit itu hanya berubah pada waktu yang diskrit. Misalnya jumlah customer yang menunggu di antrian. Biasanya kan kalau customer itu pada dia datangnya nggak kontinu, setiap detik itu ada customer, biasanya begitu. Nah, biasanya mungkin 5 detik atau kemudian 5 menit setelahnya, atau mungkin 10 menit atau dan seterusnya. Jadi ini ya berbeda-beda ininya ya, waktu kedatangannya. Nah, kemudian kalau sistem kontinu, variabel-variabel berubah secara kontinu menurut waktu. Contohnya arus listrik. Oke, kalau arus listrik kan masuk terus ya, nggak akan berubah ya. Maksudnya nggak akan berubah alirannya ya. Kecuali kalau tiba-tiba rusak ya berubah juga alirannya tentunya. Tapi itu kan ini kan idealnya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tipe-tipe model untuk simulasi. Ada tipe model fisik, contohnya model rumah, model jembatan, ya. Seperti itu tadi ya yang tadi saya sebutkan. Misalnya kita mau simulasi pembayaran bus secara elektronik. Nah, bisa kita buatkan sebuah jalur, misalnya jalur bus, kemudian ada halte-haltenya dan sebagainya. Lalu ada cara model matematis berupa simbolik, biasanya berupa persamaan,
Kemudian model simulasi ada yang statik, kemudian ada yang dinamik. Statik itu pada beberapa titik waktu, kalau dinamik berubah menurut waktu. Jadi berubah terus dia menurut waktu. Kalau waktunya berubah, ya berubah juga nilainya. Berubah juga modelnya dan sebagainya. Kemudian deterministik, masukannya diketahui. Kalau stokastik, variabelnya acak, baik masukan maupun keluaran. Masukan maupun luaran ya. Kemudian diskrit berlawanan dengan kontinu. Kemudian model klasifikasi model simulasi. Jadi ini secara ini ya, yang berlawanan ya. Jadi ada statik dan dinamik. Kalau statik itu representasi sistem pada waktu tertentu. Waktu tidak berperan. Contohnya model Monte Carlo. Lalu model dinamik merepresentasikan sistem dalam perubahannya terhadap waktu. Contohnya sistem conveyor di pabrik. Nah, kemudian ada model simulasi deterministik dan stokastik. Kalau model deterministik itu tidak memiliki komponen probabilistik. Jadi komponennya diketahui ya. Lalu kalau stokastik komponen inputnya random. Dan tentu saja biasanya menghasilkan output yang random pula. Nah, kemudian ada juga model simulasi kontinu dan diskrit. Tadi sudah disebutkan juga ini kontinu dan diskrit. Nah, kalau model continuous, status berubah secara kontinu terhadap waktu. Misalnya gerakan pesawat terbang. Lalu kalau model diskrit, status berubah secara instan pada titik-titik waktu yang terpisah. Misalnya jumlah customer di bank. Nah, pada simulasi sistem untuk peristiwa yang diskrit, pemodelan sistem di mana variabel keadaan berubah pada set waktu yang diskrit. Metodenya bisa dengan numerik, bukan analitik. Analitik itu alasan deduktif secara matematis akurat. Kalau numerik, prosedur komputasional aproksimasi. Jadi ini kalau numerik kalau misalnya kita punya modelnya dijalankan lalu dikasih input, terus kita lihat berapa sih outputnya. Nah, itu nanti dianalisis. Nah, kalau analitik biasanya dengan penurunan rumus. Ya, seperti itu. Nah, biasanya hasilnya ya begitulah akurat. Tentu saja kalau numerik ya tentu mendekati lah intinya. Biasanya mendekati, kalaupun kalau ya pokoknya paling banter lah itu dia hampir mirip, hampir sama gitu. Jadi tidak akurat. Kalau akurat kan tepat ya. Nah, kalau model simulasi di run nah, ini model simulasinya. Jadi kalau model simulasi itu dijalankan ya, bukan diselesaikan. Kalau model numerik kan diselesaikan, dicarikan solusi, diselesaikan lah seperti itu. Kalau model simulasi ya dijalankan saja, kemudian diobservasi. Itu tadi kayak misalnya diobservasinya ini jadi diberikan input, kemudian dilihat interaksinya, lalu dilihat outputnya, kemudian ada asumsi model di dalamnya. Ada asumsi ketika membuat modelnya, kemudian ada tahap pengumpulan data. Model simulasi membutuhkan ini ya, pengumpulan data ya,
supaya nanti hasilnya bisa bisa optimal, bisa optimal mendekati nilai realnya. Kemudian setelah dilakukan observasi, lalu dianalisis dan diestimasi kinerja sistem. Nah, ini langkah dalam studi simulasi. Yang pertama, formulasi masalah. Jadi di sini dilakukan identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, penetapan tujuan dan keseluruhan rencana proyek. Nah, di sini dideskripsikan operasi sistem dalam term-term objek dan aktivitas dalam suatu rancangan itulah. Kemudian konseptualisasi model, jadi membangun model yang masuk akal. Jadi dilakukan dengan cara memahami sistem, kemudian setelah itu dilakukan konstruksi model. Lalu kemudian pengumpulan data. Mengumpulkan data tentu saja sangat diperlukan untuk menjalankan simulasi. Karena kan ada biasanya kalau simulasi ada data trainingnya supaya jadi modelnya, kemudian setelah itu ada juga data ujinya ya. Jadi tentu saja data ini penting sekali. Penting sekali dalam model simulasi. Kemudian kalau penerjemahan model itu jadi setelah dimodelkan dikonversi ke dalam suatu bahasa pemrograman. Nah, kemudian setelah itu dilakukan verifikasi, dicek apakah program bekerja dengan baik, sesuai dengan ini ya yang diinginkan ya, sesuai yang dibutuhkan. Kemudian validasi, cek apakah sistem merepresentasi, jadi sistem simulasi. Jadi pada validasi ini dicek apakah sistem merepresentasikan sistem real secara akurat. Kemudian setelah itu desain eksperimen. Jadi dibuatlah rancangan pengujian. Jadi dibuat skenario, misalnya skenario dan sebagainya. Kemudian menjalankan simulasinya, kemudian mengumpulkan dan di sini dikumpulkan dan dianalisis luaran yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini kalau misalnya perlu ya diulangi lagi, kalau belum dapat data yang bagus, yang sesuai, diulangi lagi. Kemudian setelah kalau misalnya tidak dijalankan lagi, maka didokumentasi dan dilaporkan. Lalu setelah itu diimplementasi. Oke, kemudian ini tadi sudah ya. Jadi kalau validasi itu merupakan ini ya. Jadi tidak verifikasi dan validasi itu enggak terpisah ya. Jadi dia saling mendukung. Karena kalau kita verifikasi dulu kan tadi di sini verifikasi apakah program yang dihasilkan sudah berfungsi dengan benar. Kemudian divalidasi apakah program tersebut atau simulasi tersebut adalah sudah merupakan representasi yang akurat dari sistem real. Oke, kemudian untuk membangun model terdapat 3 langkah utama: observasi sistem real dan interaksi komponen dan pengumpulan data.
saya ulang ya, observasi sistem real dan interaksi komponen dan pengumpulan data. Kemudian konstruksi model konseptual, lalu penerjemahan model operasional ke bentuk yang dikenal oleh komputer. Karena kan simulasi pasti berhubungan dengan komputer ya. Nah, ini adalah kelebihan simulasinya. Jadi simulasi memungkinkan estimasi kinerja sistem yang ada dengan beberapa kondisi operasi yang berbeda. Kemudian merupakan alternatif, salah satu alternatif untuk mempelajari sebuah model. Kemudian kalau kekurangannya jadi intinya kalau kekurangan dari simulasi itu ya itu tadi. Jadi biasanya hanya menghasilkan estimasi dari karakteristik sistem yang sebenarnya. Model simulasi biasanya juga mahal dan makan waktu lama untuk dikembangkan. Kemudian outputnya dalam jumlah besar yang dihasilkan dari simulasi biasanya tampak meyakinkan, padahal belum tentu modelnya valid. Kemudian biasanya terjadi pitfalls nih. Jadi gagal mengidentifikasi, kemudian desain dan analisis eksperimen simulasi tidak memadai, lalu pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai, dan sebagainya. Nah, untuk itu ada syarat-syaratnya nih. Kalau misalnya kita mau memilih software simulasi atau kita mau membuat software simulasi ini, ada syarat fiturnya. Jadi yang pertama mampu membangkitkan bilangan random dari 0 sampai 1 ya. Kemudian membangkitkan nilai-nilai random dari distribusi probabilitas tertentu, misalnya eksponensial. Lalu mampu memajukan waktu simulasi, menentukan event berikutnya dari daftar event dan memberikan kontrol ke blok kode yang benar, menambah atau menghapus rekod pada list, mengumpulkan dan menganalisis data, melaporkan hasil, dan tentu saja harus ini ya software-nya harus dapat mendeteksi kondisi error. Oke, jadi untuk video ini sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.